Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di Amsal pasal yang ke-20. Kalau Anda membaca ayat demi ayat, Anda akan temukan banyak mutiara kebenaran di dalamnya. Karena begitu banyaknya, saya ingin pagi hari ini atau hari ini mengajak Anda fokus di beberapa ayat saja. Dan kita mau baca di ayat yang ke-13 dan nanti saya akan mengajak kita menelusuri lebih dalam di ayat yang ke-4. Mari kita baca ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Kalau kita bicara soal tidur, bukankah tidur adalah hal yang baik? Dokter menganjurkan bahwa paling tidak kita tidur 6 jam, kalau bisa 8 jam dalam satu hari. Itu adalah ukuran tidur yang sehat. Dan tidak boleh kita terlalu capek, tidak boleh kita begadang terlalu malam sehingga kurang tidur. Sehingga tidur itu menjadi hal yang penting, tidur menjadi hal yang wajib buat kesehatan kita. Demikian pula kalau kita membaca di dalam ayat yang lain, khususnya di dalam Mazmur, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bukankah tidur adalah hal yang baik? Bahkan Tuhan memberkati pada saat tidur. Lalu kenapa di dalam ayat yang ke-13 ini seolah-olah terjadi kontradiktif? Karena Alkitab berkata, janganlah menyukai tidur. Dan tidak main-main, Alkitab juga melanjutkan supaya engkau tidak jatuh miskin. Jadi bisa dikatakan bahwa tidur sama dengan miskin. Apa maksudnya? Tentu saja tidur yang dimaksud di dalam ayat ini bukan tidur dalam arti hurufiah. Kita tidur membaringkan setelah kita beristirahat, setelah kita bekerja seharian capek seperti itu. Tidur dalam konteks ini adalah bermalas-malasan. Tidur di sini adalah kita istirahat tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sudah seharusnya kita bangun dan kita mulai bekerja, tapi kita malah terus meneruskan istirahat kita. Itu yang dimaksud dalam pengertian tidur di ayat ini. Dengan kata lain, bahwa tidur dalam konteks ini adalah bermalas-malasan. Kalau kita bermalas-malasan, itu sama dengan jatuh miskin. Berapapun kita punya kekayaan, kalau kita malas, kekayaan itu pasti habis. Bahkan tidak peduli kita punya tabungan dalam jumlah yang besar, tapi kalau kita tidur bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu, maka tabungan kita pun nilainya akan tergerus dengan inflasi. Saudara-saudara, jelas sekali bahwa Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya, kita semuanya menjadi orang Kristen yang malas. Sebaliknya firman Tuhan berkata, bukalah matamu dan engkau makan sampai kenyang. Apa maksud dengan perkataan buka mata? Lihat peluang, lihat kesempatan, kerjakan itu. Maka itu cara Tuhan memberkati kita, membuat kita kenyang. Lalu kemudian kalau kita bandingkan di ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Si pemalas melihat bahwa musimnya dingin. Musim dingin sungguh tidak nyaman kalau harus bekerja di ladang. Musim dingin enaknya memang berdiam di rumah saja, santai-santai di rumah. Tetapi Alkitab menulis, kalau di musim dingin tidak melakukan apa-apa, bermalas-malasan, hanya karena melihat suasana, cuaca tidak mendukung, maka nanti ketika musim menuai tiba, ia tidak mendapat apa-apa. Kenapa banyak orang bermalas-malasan? Dia selalu menggunakan alasan seperti ini, bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bekerja. Dia beralasan, saya tunggu dulu. Ketika nanti situasinya cukup kondusif, saya tunggu dulu perekonomian mulai bangkit. Saya tunggu dulu kalau nanti mulai geliatnya terlihat jelas. Bayangkan kalau kita tidak mau bekerja, hanya menunggu keadaan yang ideal baru kita mau bekerja.
percayalah kita akan kehilangan kesempatan. Justru di saat musim dingin, yang mana banyak orang santai-santai, yang mana banyak orang tidak bersedia bekerja keras, justru itulah kesempatan untuk kita melakukan bagian kita, bekerja dengan tekun. Nanti ketika musim menuai tiba, kitalah orang yang paling banyak menikmati dari hasil kerja kita di musim dingin kemarin. Saudara-saudara, ayat ini menjadi penting buat kita semuanya untuk mengingatkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah melakukan bagian kita. Bagian kita adalah bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, tentu saja sesuai dengan porsinya. Tidak boleh kita terlalu gila kerja sehingga semua waktu dihabiskan di tempat kerja. Bekerjalah sesuai dengan waktunya. Dan bagian Tuhan adalah memberkati tangan kita, memberkati apa yang dikerjakan. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita dibuat berhasil. Ingat, jangan salah gunakan ayat firman Tuhan yang berkata, sebab dia memberikan roti kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu artinya Tuhan memang menaruh berkat, tetapi Tuhan tidak pernah memberkati orang yang bermalas-malasan. Justru orang yang rajin, orang yang tekun, di waktu istirahatnya sesungguhnya Tuhan menyiapkan berkat kepadanya. Anda termasuk golongan yang mana? Tuhan memberkati kita semuanya.